Selamat datang di Satya Vita Channel. Yeay. Oke, ya kamu yang Oke, jadi hari ini kita mau podcast ala-ala. Jadi ala ya, kayak mau flashback dulu. Jadi sebelum nikah tuh kita tuh sebenarnya sempat LDR selama kurang lebih 2 tahunan. Nah, terus sekarang dua nggak sih? Ya sekitar 2 ke 3 lah. Ya gitulah, Aku juga lupa persisnya. 2-3 tahunan. Jadi aku di Jogja, terus habis itu Satya di Jakarta. Nah, terus kita sekarang mau flashback, Sharing-sharing. ya, mau sharing-sharing. Mungkin ada yang mau LDR juga atau lagi menjalani LDR gitu. Kita mau Q&A sekalian berbagi cerita pas pengalaman dulu kita LDR lah ya. Ya udah, mau mulai. Oke. Boleh. Nih, pertanyaan pertama aku dulu ya. Pertama kali kamu dan pasanganmu kenalan, apa yang bikin kamu tertarik sama dia? Kamu dulu. Aku yang jawab dulu ya. Kamu dulu. Apa ya? Kenalannya tuh dulu tuh sebenarnya dari kuliah dulu. Jadi kita tuh sama-sama kuliah satu fakultas tapi beda jurusan. Nah, terus tuh kayak suatu hari tuh dia nge-add Facebookku dulu. Kita nge-add Facebookku dulu sama nge-follow Instagram dulu kalau salah aku lupa. Nah, habis itu apa namanya? Aku kan udah punya pacar ya waktu itu ya, kayak bukan sama Vita dulu tuh, kayak creepy nih orang. Creepy ya. Kayak tiba-tiba di-add gitu kan, terus tiba-tiba di di-follow IG-nya barengan tuh loh. Kayak orang ngapain? Aku nge-add-in banyak orang. Jadi kan kayak creepy kan, kayak Kamu salah satunya. apa sih gitu kan. Ya udah, terus berarti kan mantanku kan. Itu waktu aku pacaran sama dia juga di-add Facebook sama Instagram dia gitu loh. Wah, tenang creepy gitu. Terus Terus nggak lama kemudian tuh kayak nggak ada selang 1 semester lah, maksudnya masih dalam 1 semester yang sama tuh kayak ketemu sama Vita kan. Oh ini orangnya ya, lumayan cantik sih, tapi waktu itu masih agak rongkos gitu. Iya, Dulu giginya agak maju gitu lah, masih agak kelihatan lah, agak ada effortnya kayaknya untuk mingkem gitu kan dia sekarang. Dulu, kalau sekarang itu kayak udah mending lah, udah dikawat sendiri. Nah, ya cuman kayak sekelibat, oh cantik ya gitu. Terus ya udah, karena aku punya pacar ya udah cuman gitu aja, cantik ya, terus nggak ngapa-ngapain lagi. Habis itu barulah setelah lulus kuliah aku putus sama pacarku, terus tiba-tiba sama Vita. aku juga baru aja putus dari pacarku dulu ke situ. Terus berarti kamu kesan pertamanya pas kenal sama aku kan? Iya hehe. Kalau aku dulu pas pertama kali kenal sama kamu, ya itu sih kan lewat Facebook ya. Kayak aku tuh sebenarnya nge-add-in banyak orang gitu kan, kayak Creepy tuh. pokoknya yang satu fakultas gitu kayak aku add-in gitu loh. Kan kayak di Facebook kan ada muncul rekomendasi gitu. Oh, Ya udah gitu kan, aku kayak dulu kan orangnya Facebook banget gitulah. Kayak aktif banget di Facebook gitulah. Nah, terus aku tuh salah ngira. Dulu tuh aku kira tuh dia itu ketua Himaforka. Jadi Himaforka tuh kayak himpunan anak-anak informatika gitu lah, kayak di kampus. Aku kira tuh dia ketuanya kan. Terus kayak aku tuh kesan pertama itu tuh sangat salah gitu, kayak wih gila ini orang leadershipnya bagus nih gitu. Aku dulu tuh ngirain dia tuh namanya Dio, bukan Satya. So kayak anaknya kayak aktif banget gitu ya, gitulah. Jadi sebenarnya impresiku tuh salah karena salah orang. Pekok banget sih. Terus kalau yang udah kayak beneran kenal kamunya tuh impresinya tuh kayak lebih ke anaknya hiperaktif banget gitu loh. Soalnya kayak lincah banget gitu loh, kayak kesana kemari gitu. Udah gitu kayak badannya kecil gitu kan, kayak ya dulu aku kecil banget, kurus ini masih banget. udah gedean sekarang. Iya, kayak dulu tuh kayak bener-bener kecil banget gitu, kayak bisa lincah banget gitu, kayak Hitam lagi hiperaktif ya, sekarang masih gitu. hitam sih. Gitulah. Udah Udah. itu doang. Pertanyaan selanjutnya. Loh, ini kok bisa scroll? Oh ya.
kalau kamu dan pasanganmu harus menjalani LDR, apa yang kamu lakukan buat tetap terhubung sama dia? Kamu jawab. Ya kalau sekarang sih lebih gampang ya, mungkin dari dulu kayak dulu kan mungkin surat-suratan ya, kalau sekarang sih udah ada banyak tools Platform komunikasi, apa namanya, WhatsApp lah, Line lah, apa gitu kayaknya ya pakai itu aja sih ya. Sama kayaknya kalau LDR tuh yang penting jaga komunikasi sih, itu sih. Iya, jaga komunikasi itu gimana? Orang-orang tuh berbeda-beda bisa komunikasi itu. Kalau itu sih tergantung kalian tuh stylenya tuh kayak gimana ya. Kalau kita tuh emang dulu ya pas pacaran tuh kan ini ya suka cerita-cerita lewat chat gitu kan, kayak apa ya, aku cerita kamu aktif nanggepin gitu lah. Jadi kayak aku emang lebih banyak cerita, terus kamu yang banyak nanggepin kan. Nah jadi kayak komunikasi kayak dua arah gitu loh. Terus habis itu nanti call kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak berantem gitu diusahain buat call. Ya, itu penting. Itu harusnya pesan ke aku sih, soalnya kayak biasanya diemin. Aduh, kotrem. Coba ya kalau aku jawab ya. Oke. Kalau aku ya sebenarnya orangnya nggak bisa LDR awal dia gitu loh, kayak gimana ya, kayak LDR tuh kayak nggak penting gitu loh. Soalnya kayak dulu tuh kalau chattingan aku tuh kayak simple, balas-balasan stiker doang dulu loh, karena males chattingan gitu. Nah tapi waktu sama Vita itu beda, dia itu aktif kayak cerita ini tuh gitu kan. Jadi kayak orangnya tuh storyteller gitu loh, kayak apapun tuh bisa jadi cerita gitu kan. Ya udahlah akhirnya tanggepin aja lah, masa iya kan dia udah cerita nggak tanggepin, gila apa gitu kan. Mau kira pendongeng apa ya. Nah dari situlah terbentuk komunikasi walaupun LDR gitu kan. Dan sebenarnya itu kita itu bisa dibilang tuh baru ketemu setelah pacaran tuh berapa bulan setelah pacaran gitu. Jadi kita jadinya pun Digital. Kenalannya digital. jadinya digital. Nggak mutu gitu. Anak informatika. Aku enggak sih. Ya terus abis itu ya saling ngertiin aja lah kebutuhan secara komunikasi itu kayak gimana. Misalnya kayak ada yang cerita doang tapi nggak mau tanggepin, ya udah nggak usah tanggepin gitu. Tapi kebetulan kita maunya tanggepin, ya udah tanggepin. Aku ada kuis juga kalau misalnya dia nggak mau cerita. Jadi kayak nanti di akhir-akhir disimak beneran apa enggak kan, ditanya. Tadi cerita apa? Ya. Terus ditanyain misalnya tadi siapa yang ini? Iya. Iya udah tak jawab. Dapat 100 ya. Sama kita tuh dulu kayak pernah telepon sampai 8 jam. Oh iya, itu rekor tuh aku 8 jam call. Gila itu itu. weekend sih, makanya aku bisa. Iya. Soalnya waktu kita pacaran tuh kondisinya aku udah kerja, kita masih kuliah. Gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Hal apa yang bikin kamu paling kangen sama pasanganku pas lagi LDR? Hehehe. Apa ya? Paling peluk sih. Soalnya aku kan suka peluk-peluk gitu. Physical touch. Ya, physical touch maksudnya. Muncrat. Love language-nya physical touch. Ya, itu sih paling sih kalau aku. Kalau aku yang paling aku kangen pas LDR itu sih apa ya? Sebenarnya iya sih, kayak lebih ke interaksi secara fisiknya sih. Soalnya kan kalau ketemu langsung itu kan kayak misalnya kita gitu, terus kayak gitu. Jadi apa namanya? Kalau LDR kan ya susah kan kayak gitu ya. Pakai stiker. Iya, maksudnya pakai stiker kan ya piye sih. Iya, sama ini sih aku paling ini kangen kalau ini mintain tolong apa-apa. Jadi kan ini Satya tuh dia adalah orang yang sangat
enak sekali untuk disuruh-suruh. Kayak apa ya, misal pas lagi di luar nitip apa Oh, terus iya, kayak iya, iya. misalnya lagi apa ya capek itu minta pijitin gitu kayak enak buat disuruh-suruh lah gitu. Nah itu Itulah jadi pembantu yang act susah of kan. service. Act of service guys. Aduh, act of service. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau kamu dan pasanganmu bisa ketemuan di satu tempat buat seminggu, kamu bakal pilih tempat mana? Paling kalau aku jalan-jalan sih di Jogja. Soalnya dia di Jogja, pakai itu. Jadi kayak di mana dia berada aku yang datengin gitu loh. Ya, gitu sih. Habis itu jalan-jalan aja. Kayak nggak jelas jalan-jalannya itu kayak kadang tuh dulu tuh kayak cuman muter-muter Jogja gitu kan, ring road diputerin nggak jelas banget, terus itu balik lagi kayak ngapain ya kita tadi. Iya sih, aku juga sih sama sih kayak di Jogja. Soalnya kan kalau dulu tuh aku tuh kayak anak rumahan banget gitu loh. Maksudnya kayak bukan yang jalan-jalan keluar kota kayak ya lebih seneng tuh kayak ya udah di rumah sendiri kan. Maksudnya kayak di Jogja gitulah kayak ya udahlah muter-muter di sini aja, orang Jogja gede gitu, muter-muter aja gitu. Jadi ya Jogja lah kalau dulu ya. Kalau misalnya terjadi lagi ya paling Ke luar negeri. luar negeri. Goblok banget guys. Liburan. LDR. Yuk ketemuan di mana? Luar negeri. Gak apa lah. Padahal di negara yang sama. Ayo ketemuan di mana? Singapura. Ayo. Ayo. Kalah bodoh. Kayak udah ya, udah Lanjut, kejawab ya. lanjut. Ya kamu. Kalau kamu dan pasanganmu bisa punya kekuatan sihir buat jarak jauh, kamu bakal pakai kekuatan itu buat apa? Ini pertanyaannya ambigu. Sihir jarak jauh ki bisa wae santet. Ini maksud pertanyaannya apa ini? Tidak, ini kita beda genre gitu. Tapi Enggak loh, ini abstrak loh. Kekuatan sihir buat jarak jauh. kamu bakal pakai kekuatan itu. Mbok kira ini santet tuh ye. Ini maksudnya apa nih? Ini deh kalau aku ya, aku mungkin ini pintu Doraemon lah, menghasilkan pintu Oh Doraemon. ya kayak gitu. Pintu kemana Doraemon saja. ya, pintu kemana saja, jadi nggak usah beli tiket kereta, nggak usah LDR. Cuma buka pintu doang kayak woi. Dateng deh. Halo. Tuh. Sebenarnya sih sama aja sih kalau jawabanku sih. Dia kan pintu Doraemon kan. Aku tuh suka itu. Apa itu? Instant teleport. Oh, Suka. jurus apa itu? Naruto. Goku. Oh, Dragon Ball. Dragon Ball. Ya nonton aku. Sebenarnya anime-anime apapun ya ada sih banyak suka itu. Tunjukin Gokunya. Goku. Hey. Kaca Goku dapet ya. Kacanya tapi rada cacat. Jadi itulah. Itulah. Oke. Lanjut. Dah. Kamu. Nomor 6 ya. Hmm. Apa hal yang paling lucu atau konyol yang kamu dan pasanganmu alami pas lagi LDR? Apa ya? Apa ya? Hal paling lucu atau konyol yang kita alami waktu LDR? Paling ini sih. Itu konyol nggak ya? Tapi kalau misalnya ini kadang tuh enggak, bukan kadang, kita pernah, pokoknya kita lagi video call terus kita berdua ketiduran Sampai pagi. sampai pagi. Iya. Iya, Aku udah baik. sama-sama tidur. Terus HP-nya panas. aku pas bangun-bangun tuh HP ku udah ini mati sama panas tuh loh. Terus kayak aku nggak inget kapan aku matiin, tapi aku inget pas kamu kayak udah mau tidur gitu loh, kayak kamu udah nggak matiin nih kayak. Jadi ya udah sama-sama ini. BTW aku dulu pas LDR itu HP ku yang apa ya, Samsung apa ya, itu sampai jebol karena aku pakai video call terus tiap hari. Itu baterai ini kan ya. Wah, bisa Wak. Habis itu dia beli baru lagi kan. Iya. Pas udah mulai intern gitulah, kerja apa ya? Bukan intern ya, sih. magang Magang lah ya. Jangan sebut kantor. Iya. Nah, pokoknya dia udah mulai punya uang sendiri, terus dia
beli HP gitu kan, Redmi Note 7 kalau nggak salah. Iya. Nah, terus kan kayak nggak lama, nggak lah, bukan nggak lama sih, kayak setelah berapa tahun, berarti kayak belum lama kemarin ini HP-nya juga bodolnya kenapa coba? Baterainya podo wae. Terus ya pokoknya kalau misalnya HP itu pokoknya semenjak pacaran sama kamu itu jebolnya karena baterai. Pokoknya islah baterai Video call. aku konyol apa ya? Ini yang aku teringat tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa kamu lupa? Sih. Udah lama dulu loh. Berapa tahun berarti? 4 tahun? Iya. Kan 2019 kan? 19. Nah, 4 tahun. Iya. Ya udah. Udah lupa lah. Udah. Ya nih, cut. Aku, kalau kamu dan pasanganmu harus memilih satu aplikasi buat ngobrol selama LDR, aplikasi apa yang kamu pilih? Wah, ini promosi. Saat nih. saat itu ya. Berarti tahun 2019 ya waktu Iya. itu ya. Line. Kenapa coba? Ada stikernya. Kalau udah bingung mau balas apa, stikerin aja. Iya. Terus video call-nya juga ada filternya, Filter. jadi kayak menarik lah ya. Nggak bosen. Kalau lah. habis topik gitu kan, Ya, udah, itu main filter. main filter aja. Ya. Udah ketawa-ketawa nggak jelas. Iya. Kalau itu dibilang konyol enggak kan? Enggak sih. Enggak konyol sih. Iya. Terus apa lagi ya? Lain tuh soalnya waktu itu enaknya karena stikernya tuh jenis-jenisnya kayak banyak banget dan kayak apa ya, ada stiker yang couple gitu loh. Terus kayak Oh iya, terus lucu beli. banget. Terus kayak kamu tuh dulu kalau ngirim stiker tuh kayak lucu-lucu banget gitu kayak. Ya, aku beli ya dulu. Enggak tahu sekarang lain masih ada apa enggak. Kamu beliin aku juga, kita punya stiker couple. Baby tuh lah ya pokoknya yang Thailand itu lah. Oh iya, Iya. lupa aku. Iya. Udah nggak pakai line aku sekarang. Iya. Pakainya WA Iya, pakainya WA sekarang. gara-gara banyak grup Karena ini sih kalau lain tuh sekarang agak berat ya. kayaknya. Heeh. Aku juga nggak pakai itu semenjak udah nikah sih. Sama sih. Berat. Juga nggak ada temen lagi di situ. Iya, semua kan. Heeh, Aku udah kayak pada udah selesai kuliah terus pada nggak pakai line gitu. Mungkin udah WA gitu. Soalnya WA sekarang juga ada stikernya kan. Heeh. Gratis lagi. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Kalau kamu sama pasanganmu bisa merencanakan liburan pas udah ke LDR lagi, kamu bakal pilih destinasi apa? Waktu itu ya Jogja. Jogja sih, heeh. Jogja itu udah enak dulu kayak. Tahu nggak? Dulu ya, kita masih ngomongin dulu 2019. Dulu tuh enak. Dulu enak. Nah, sekarang ya gitulah. Terlalu banyak kayak banyak hal yang tidak menyenangkan. Dulu jalannya masih nggak serame sekarang dan orang-orang Sekarang tambah rame banget sih. Iya. Orang-orang banyak banget di Jogja. Sama kayak kriminalitasnya tidak se booming. Ya dulu Booming. tuh kriminalitas tuh nggak terlalu rame. Nggak, Sekarang kayak rame banget. Klitih-klitih Udah lah, gitu. jadi sekarang mending di Purwokerto. Oh iya, tapi dulu tuh pernah aku liburan di Purbalingga. Yang Ya. aku pokoknya itu kan aku yang anak rumahan ya, itu kayak pertama kalinya aku kayak nginep di luar kota yang kayak selama itu kan 2 minggu apa ya waktu itu Ya. Purbalingga itu di rumahnya kamu kan. Jadi waktu itu tuh berarti pas Lebaran lah. Iya ya Pas Lebaran. Soalnya inget kamu hadiahin aku Tamiya. Oh iya, benar-benar. Dia panik waktu aku mindahin tasnya. Soalnya Tamianya tak taruh. aduh, ketahuan nggak ya? Karena dia mau surprise kan itu kayak udah H-1 gitu loh, kayak wah nanggung banget tinggal besok gitu ininya Gimana waktu itu tuh kayak ada apaan, makanya aku beresin. Itu tuh pindah-pindahin aja. Lah aku nggak beres ya, maksudnya berantakan ya. Berisik Gak aja. bisa surprise. Ayo lanjut. Lanjut. Hal apa yang bikin kamu dan pasanganmu tetap bersama selama LDR? Ya video call. Video call tiap hari. Iya. Sebisa mungkin tiap hari. Seenggaknya kayak walaupun cuma setengah jam atau kurang gitu.
sebenarnya ada hari-hari dimana kita nggak video call tapi kayak kita ngabarin dulu kan, kayak Ngabarin dulu. malam ini nggak bisa dulu soalnya mau ngapain gitu. Jadi yang penting tuh kayak ngasih kabarnya yang jelas, Komunikasi. nggak kayak hilang gitu loh kayak tiba-tiba. Terus habis Kan itu kalau hilang kan ya iya bingung kayak juga. bingung kan, terus habis itu kayak tiba-tiba kayak muncul terus kayak sorry aku baru cuma main game gitu. Wah, aku tapi dulu pernah sebel sama kamu yang waktu intinya kamu apa ya waktu itu ini pas kerja apa ya pokoknya tuh balasnya tuh lama banget itu kayak sampai malam gitu kan ya, walaupun itu tuh ternyata kamu kerja tapi kayak gak ngasih tahu dulu gitu kan, aku kayak kesel banget. Jadi harus ngasih tahu lah walaupun kayak sibuk gitu. Iya. Soalnya nggak tahu kan kayak yang pasangan kita lagi ngapain gitu kan. Kan bisa jadi hal yang tidak terduga terjadi. Iya. Entah itu baik ataupun buruk. Daily stand up. Daily stand up. Oke, lanjut. Kalau kamu dan pasanganmu sama-sama sibuk banget, kapan waktu terbaik buat tetap ngobrol selama LDR? Ayo. Tergantung ya sibuknya ya. Nah, tapi kalau misalnya aku dulu tuh kerja sibuknya itu jelas pas jam kerja kan, sama habis jam kerja itu maksimal tuh jam 8 9 lah. Nah, setelah itu baru video call biasanya. Kayak seenggaknya sejam lah gitu. Iya sih. Seingatku gitu sih dulu. Saya kan gitu. Kalau dulu aku tuh sibuknya bikin skripsi. Ya, jadi dia malam-malam sambil bikin skripsi. Terus kayak pokoknya ada hari-hari di mana aku tuh kayak lagi sensitif banget gitu lah, pokoknya kayak skripsiku lagi fuck up banget gitu kan. Terus kayak aku intinya bilang pokoknya aku moodku selama 3 bulan ke depan ini kurang bagus lah, pokoknya kalau aku marah-marah kamu harus memahami. Nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Yang harus memahami pokoknya cowok. Ya kan gitulah, jadi apa ya sebenarnya kalau waktu terbaik itu ya beda-beda sih ya tiap orang. Cuman kalau bisa di apa ya cari emang di bukan karena pas ada waktu kosong nih ayo kita ini, tapi emang ada apa ya dikasih waktu disempetin lah gitu. Jadi ya kalau bisa tuh kayak janjian dulu setiap apa gitu. Ya itu balik lagi komunikasi sih. Ya misalnya sibuknya tuh kerjanya ternyata dari siang sampai malam, ya udahlah coba pagi mau enggak gitu kan, baru bangun tidur wah lihat pasangan baru bangun tidur wah gemesin ya, ih bau iler ya. Orang nggak tahu LDR kok iler. Kan ini kan namanya orang pacaran kan dulu kan hiperbola gitu kan. Iya. Yo Lanjut lagi. Kalau kamu dan pasanganmu harus memberikan satu hadiah buat masing-masing pas lagi LDR, kamu bakal kasih hadiah apa? Kalau dulu aku paling makanan. Ya, itu pas aku lagi ngambek kan. Itu dan aslinya dia itu nggak mau kalau misalnya di paket-paketinnya gitu yang mendadak gitu tiba-tiba. Makanya aku tuh juga deg-deg waktu ngirimin dia makanan. Jadi kayak waktu itu dia ngambek, aku beliin coklat. Iya. Aku takut. Takutnya dua hal. Dia tambah ngambek atau bener-bener nggak mau ini lagi sama aku loh, kayak apa namanya ya? Emang Nggak iya, mau kamu- komunikasi kamu mikir seharian kayak lah. gitu? Iyalah. Lah orang kamu bilang aku tuh nggak suka kalau misalnya tiba-tiba dipaketin atau dikirimin apa gitu, yang surprise-surpriseannya gitu nggak suka, yang mendadak. Ya aku soalnya planning gitu loh, kayak pokoknya kan kadang misalnya kayak misal tiba-tiba ada paket padahal aku lagi tidur gitu kayak enak-enak itu kan kayak kesel gitu kan. Saya orangnya sangat planning. Kalau aku ngasihnya mungkin biasanya kalau ini sih kayak Valentine kayak gitu-gitu sih, aku dulu ngasih kirim coklat ke kantormu yang Oh hati. iya. Nah terus tuh kalau misalnya yang kadang tuh enak LDR tuh kalau buat aku ya karena kamu tidak ada konsep dengan waktu yang mendadak gitu, kayak ngirim kayak misalnya hadiah-hadiah itu bisa lebih surprise gitu loh, sedangkan kalau kayak kita nikah ini Ya gimana coba? Mau simpen di mana? karena belinya online kan, terus kayak Ya udah paketnya nyampe ya di Iya. rumah yang sama lah. udah gitu kalau misalnya kayak pergi keluar gitu kan ya kan bareng. Kita soalnya kemana-mana bareng terus jadi Iya, seringnya bareng-bareng. jadi ya udah kayak ya nggak bisa surprise banget gitu. Opo surprise
orang surprise tai kucing. orang yang pas yang ulang tahunku aja kan, kamu tuh apa namanya beli kue ulang tahun kan aku tahu ya, paling mau beli kue ulang tahun itu bawa kresek Iya. nyalain lilinnya. Ya kan pekok kan. Ya, gimana coba? Emang mau dari mana surprise-nya? Ya gitulah. Terus, Oke, lanjut. hal apa yang kamu dan pasanganmu pelajari dari hubungan LDR kamu sebelum menikah? Apa ya? Pertanyaannya mulai ke yang agak deep ya ini. Yang aku dan pasanganku pelajari dari hubungan LDR sebelum menikah. Kamu dulu lah. Apa ya? Biar kamu mikirnya lebih lama ya. Kalau yang dipelajari apa selama LDR pas apa ya? Sebelum nikah tuh kayak ini sih, kayak support satu sama lainnya gitu loh, kayak misalnya kayak sebelum ngurus nikah itu kan ada kayak urusan administrasi kayak gitu kan. Nah itu tuh kadang tuh kalau apa ya pas LDR itu tuh kayak hal-hal yang kayak gitu tuh kamu kan nggak bisa bantu aku secara langsung kayak gitu kan. Nah terus kayak ya udah yang kayak support yang dikasih kayak gitu tuh sangat penting gitu loh. Jadi kayak hubungan dalam bentuk apapun tapi kayak nggak yang kayak cuman kata-kata semangat ya. Nah, tapi bisa juga supportnya tuh kayak apa ya, kalau ada satu masalah kayak gitu tuh nggak yang dibesar-besarin karena kayak orang bebannya udah lagi ini gitu, ngapain nambah stres kayak gitu sih, kayak Pressure. jadi sebenarnya itu kayak lebih ke ngasah ke understanding each other-nya gitu sih, kayak ya kamu harus berusaha bukan kamu aja sih, kayak kita untuk saling memahami satu sama lain gitu. Kadang tuh kalau misalnya kayak ketemu langsung kayak gitu tuh kan apa ya, ibaratnya kalau kayak berantem bisa lebih mudah dengan datengin misalnya kayak ke rumahnya gitu. Sedangkan kalau LDR kan kayak kita harus wis ra iso apa cuma iya, bisa call. Kayak tahu risikonya, misalnya kalau misalnya kamu hari ini berantem bisa jadi tuh kayak apa ya, kayak mau balikan lagi tuh kayak nggak bisa, orang nggak bisa ketemu langsung, kayak di call juga ngangkatnya males atau gengsi kayak gitu loh. Ini Aku kalau sih sampai sebenarnya berapa kali gitu baru mau ngangkat. ya aku sih minimal 4 kali, pokoknya kalau udah 4 kali gitu kayak oke. Ini kayak sampai 8 apa 10 kali sih. Lebih malah. Saya- Kayak belasan. Aku adalah orang yang sangat ngambekan. Kalau kamu apa yang dipelajarin deh? Ya dipelajari ya sabar banget. Iya sih, ngelatih sabar ya. Untung sih aku orangnya emang sabar. Iya, iya sangat sabar banget. Jadi kayak misalnya apa ada sesuatu itu ya sabar banget. Iya. Jadi cowok itu cuma satu kepentingannya, sabar penting. Iya, itu penting banget. Sama kayaknya kita juga belajar banyak dalam hal komunikasi sih. Aku juga belajar banyak komunikasi soalnya LDR itu kayak hal yang tabu buat aku dulu. Terus habis itu nikah kayak kita tahu rasanya LDR tuh kurang enak gitu loh, nggak bisa ngobrol langsung gitu. Iya. Nah sekarang kayak udah ngobrol langsung ini kayak seneng sih. Iya. Soalnya kalau misalnya kadang itu yang banyak terjadi kayak orang berumah tangga itu kan kadang tuh kayak ternyata tuh dia apa ya, pasangannya tuh punya sisi hitam atau sisi buruk gitu yang kayak kita tuh nggak tahu gitu waktu masa pacaran. Dan pas LDR tuh karena komunikasinya itu tuh udah lebih apa ya, terasah gitu kan, jadi kayak pas nikah tuh ketika ada masalah tuh kayak bisa lebih vokal buat diomongin gitu loh, nggak yang kayak disimpan dipendem-pendem. Karena pas LDR kayak kita udah kebiasa buat ngomongin apapun gitu sih. Iya. Sama sebenarnya dia ini juga belajar sabar sih. Dia yang paling nggak sabar dari dulu. Sekarang udah mending, kayak bisa ngertiin aku. Apa iya? Iya. Dulu tuh kayak nggak mau. Udah pokoknya aku benar kayak gitu. Habis itu tak ajak mikir kan, logikanya tak buka dulu. Ya akhirnya dia bisa mikir. Kalau kita tuh aku paham tapi kadang kesel.
udah mulai emosi lagi. Hmm. lanjut. Ya nih, lanjut. Kalau kamu dan pasanganmu bisa nonton film bersama pas lagi LDR, film apa yang kamu pilih? Anime, nggak tahu anime apa lagi. Demon Slayer. Ya kita belum ada. Kalau dulu kan cerita dulu. Oh, dulu Attack of Titan, tapi itu nggak pas LDR sih, cuman Attack on Titan. Attack on Titan. Ya, tapi itu nggak berpas LDR. Iya sih, kayak Tapi kalau misalnya dulu tuh kayak kita tuh kurang modal sih. Jadi kayak gimana ya? Kalau ditanya mau film apa yang nonton bareng tuh ya nggak bisa nonton bareng juga sih. iya. Wong langganan Netflix aja enggak. Enggak. Terus kayak orang lagi skripsi malah nonton gitu kayak Ya kan aneh kan. ya. Jadi kayak Nggak sebenarnya punya kita uang. nggak bisa menjawab pertanyaan ini sih secara nggak langsung. Ya, kita nggak nonton. Soalnya kita nonton barengnya pas lagi nggak LDR. Jadi Paling, kayak emang pas ketemuan Iya. pas LDR-nya itu. Jadi paling kayak gini sih kayak kamu rekomendasiin aku nonton apa. kalau apa, rekomendasiin ya. dan cerita gitu. Attack on Titan lah itu. Itu jadi tema prewedding kita juga. Oke, Terus, lanjut. hal apa yang bikin kamu paling khawatir pas lagi LDR? Kamu. Kamu biasanya nih yang ini. Mungkin dia kan rumahnya gedean gitu kan, jauh loh dari kota, dari kampus pun jauh gitu kan. Aku cuma takut di jalan dia tuh di ngapain orang gitu loh. Soalnya kalau dia pulang tuh kadang malam gitu loh. Terus juga jalannya tuh sepi kan. Nah, dulu itu udah mulai marak-maraknya kelitih juga. Jadi kayak Oh iya. ya, hal itu juga kayak jadi concern gitu loh. Jadi kayak ngeri-ngeri aja gitu lah. Takut kenapa-napa di jalan. Iya. Seringnya kayak gitu. Jadi kalau udah sampai rumah, ayo udah. Oh iya, sampai dulu ini ya share ini loh Sherlock. kayak. Iya, Sherlock. Ya sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih sih. Jadi kayak kita tahu loh posisi masing-masing. Iya. Kan Google Maps itu kan bisa sharing location kan. Kalau aku sih yang aku paling khawatirin itu karena kan itu pas itu kamu udah kerja kan, kamu masih kuliah kan. Nah terus kayak kamu kerjanya di kota besar seperti Tangerang dan Jakarta, kerjanya di kantor, which di sana banyak cewek-cewek yang kayak kece-kece, kayak apa namanya wangi-wangi dan yang jelas ketemu langsung gitu loh kayak percakapan aku. Wangi-wangi ya, Soalnya kamu kan sebelumnya Goblok. ini loh apa? Wangi-wangi. Ya kan kayak kan biasanya kan wangi-wangi kan. Enggak Terus juga. kayak apa namanya kamu kan bilang sama aku kalau ini loh nggak bisa LDR itu loh sebenarnya. Iya. Terus kayak wah ini sainganku adalah orang-orang yang berada di dekat dengan calon suamiku gitu wes. Terus itu tuh kayak ada statement-statement pekok yang goblok gitu loh. Apa? Kayak aku kan kayak ke GBK gitu kan sama temen-temen gitu kan boncengan gitu kan, sama siapa gitu kan, cewek apa cowok, aku jawab cewek gitu kan, temenku gitu kan, cantik apa enggak gitu kan, menurut aku sih biasa aja gitu kan, coba mana orangnya, terus dia lihat, oh nggak apa-apa masih cantikan aku, jawabannya kayak gitu. Fisik banget ya sih. Fisik banget, gile gitu, langsung oh nggak apa-apa cantikan aku. Ya kan kayak ya kan itu penghiburan dulu maksudnya kayak ih sama ini temen-temennya cewek-cewek main bareng aku Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ya lanjut. Ini kalau kamu dan pasanganmu bisa mengirim satu paket buat masing-masing pas lagi LDR, kamu bakal isi paket sama aja kan kayak tadi itu sama pertanyaannya. aja. Skip Skip aja lah. Tadi kan aku makanan. aku Ngirim paket kan? coklat juga. Terus apa lagi? Tuh, Nomor berapa 16 ya? Apa yang bikin kamu paling excited buat ketemu pasanganmu pas lagi LDR? Nah, yang bikin excited ya ketemu orang ya toh. ya mungkin apa sih kayak wih bisa pelukan, Ya, bisa itu. makan bareng, bisa apa? Bisa main bareng sih. main apa? Soalnya main apa lagi? Main apa? Lo kan kita main itu si TR, main Just Enggak. Dance. Kalau dulu tuh jelas mainnya jalan-jalan di Jogja, asik. Kayak dulu tuh mana ya, ke Altono, ke mana lagi? Altono sekarang Pakuwon ya namanya ya. Mall-mall gitu Mm-mm, sih. ke
mall terus sama paling Malioboro. Cowek. Oh iya, sama kuliner sih, kuliner masa kuliah Oh iya benar. yang sambal cowek yang sekarang berubah menjadi sambal cobek. Namanya agak aneh tapi aku tetap suka makanannya. Lele terbang, terus babi ya. Oh iya. Itu Olah kisat sama 5 serangkai. Iya. 5 serangkai ya bener ya? serangkai Apa ya? 4 serangkai ya? Aku lupa lah. Kata pokoknya 5. Ya itulah serangkai lah. Terus apa lagi? Kayaknya cuman itu sih yang kayak Iya, kita hampir Jogja. wajib gitu loh, hampir wajib. Jadi setiap ke Jogja tuh Itu doang tuh sambal biasanya. cowek dulu biasanya. Habis itu nanti kayak babinya yang mau mana nih gitu. Iya. Jadi kayak nggak terlalu banyak gitu. Kalau aku yang paling bikin excited tuh kayak ininya sih, karena atau aku merasa kalau Satya tuh dia naik motornya enak. Beneran, maksudnya Ngeremnya kayak, tuh nge. iya kayak enak banget itu loh, kayak aku suka di apa namanya boncengin gitu sama aku. Paling suka tuh kalau saya kayak kan dia kan yang bonceng kan, terus kayak misalnya aku lagi kesel atau apa gitu, kayak tangan tuh ditarik gitu loh, terus kayak gitu. Tapi itu hati aku harus ngambek dulu ya. Kayak gimana? Kan lagi di bawah kayak gini. Iya. Nying. Jijik banget. Terus nggak tahu ya kalau kan kayak gitu tuh kayak aku seneng gitu loh. Tapi itu tuh biasanya hal yang terjadi ketika aku ngambek. Tiba-tiba marah. Nyari makan kan bingung. Aku juga nggak tahu mau makan apa kan. Tapi dia kayak aku lapar, aku mau makan. Tak tanya makan apa ya terserah gitu kan. Makan terserah mangan wae iki opo Loh. lah. Kan itu kan ceritanya tuh kan kayak pagi-pagi gitu kan, aku tuh lapar gitu kan, terus kayak yaudah yuk cari sarapan yuk gitu, terus itu muter-muter Sebenarnya sarapan tuh banyak. banyak, tapi Warung buka tuh banyak. aku sebenarnya kayak kita soto yang biasanya aja, tapi coba lihat-lihat ya dulu ya gitu, kayak yang ini tapi nggak menarik. Itu depan ada soto, duh, kayaknya kurang deh, udah sampai aku kering gitu kan. Terus tau nggak ujung-ujungnya kayak kita istirahat dulu yuk, aku lapar. Ya udah, akhirnya kita ke soto gitu. Soto yang di awal itu tuh aku bilang di sana aja yang biasanya kita makan. Enggak. Di mana? Yang sebelah tempat TNI gitu. Ya iya kan itu kan. Kan nggak biasa di situ. Iya, Itu itu baru pertama pertama kali. kali. Oh, Yang biasa itu Adi ini Piro ya? soto di Piro apa Oh itu. iya. Iya. Nah terus apa lagi nih? Nomor berapa sih sekarang? 17. Kalau kamu Kalau- dan pasanganmu sama-sama punya hobi, apa hobi yang paling sering kamu dan pasanganmu lakuin pas lagi LDR? Hobi yang kayak gitu. Kayaknya kita beda sih. Iya kayaknya. Nggak ada. Aku hobinya tuh dulu main game, kalau kayak nonton anime aja. Iya. Nggak ada yang Nggak ada jawaban. anime aja. Aku tuh suka nonton anime, tapi anime yang kita tonton tuh beda Iya. genre. Ya kadang sama gitu kan. Tapi kayak apa namanya jarang. Gitu. Seringnya beda. Ini kayak sekarang tuh sama nih, kayak lagi nonton Demon Slayer gitu kan. Terus kayak apa namanya? Aku udah nonton Black Clover kan, dari zaman awalnya Black Clover, dia baru nonton sekarang. Terus kalau ini, Jadi kayak nggak bisa yang kayak barengan. kalau sekarang kamu kan nontonnya sukanya isekai gitu kan, jadi kayak Ya apa aku dari dulu namanya? emang suka yang isekai. Apa lahir ke dunia lain gitu ya. Intinya fantasi and adventure. Ya, kalau aku sekarang lagi sukanya anime horor. Yang nggak jelas kan anime horor. Ya itulah. Ya lanjut. Kalau kamu dan pasanganmu bisa memasak satu makanan bersama pas lagi LDR, makanan apa yang kamu pilih? Ini anggap aja kita lagi masak bareng. Oke. Paling telur, kalau yang goreng-gorengan sih. Kalau aku tuh gitu sih, prefernya sih. Kalau bisa kan ini kan. Iya kalau Nah. bisa. Kalau aku mikirnya malah ini mungkin kayak itu loh, kayak daging wagyu-wagyuan, steak kayak gitu. Oh, Dulu kan pas kita video call kan kamu pernah ini kan kayak masak ham atau apalah, intinya kamu beli di hypermart gitu kan. Terus kayak itulah kamu nunjukin itu kan, terus mungkin kayak kita bisa pamer ini dia medium rare atau tapi ini sih kayak dulu kayaknya lebih sering kentang, oh iya telur. Itu yang paling gampang lah ya. Kenapa aku kentang dulu? Karena kalau masak nasi tuh
kayak hampir nggak kemakan. Sehari itu kayak cuma makan sekali di rumah. Kayak jadinya kentang digoreng, telur diceplok atau dadar, terus habis itu kayak dada ayam gitu ditepung. Ya, Aku biasanya gitu sih. Terus kalau misalnya daging-dagingan tuh kalau lagi pengen, soalnya kalau daging kan gampang kan, cuma tinggal udah srek caturin aja ya, udah tinggal tunggu matang gitu. Gitu sih, paling gitu. Oke, lanjut. Hal apa yang bikin kamu dan pasanganmu bisa tetap romantis selama LDR? Apa tuh? Yang bisa bikin romantis ya mungkin kayak ini loh, alay-alay gitu. Iya kayak good night, love you, kayak gitu. Misalnya gitu aja tuh kayak udah seneng gitu loh, kayak gimana ya, kayak manja-manja gitulah. Tapi yang secara chatting atau secara call aja sih. Tapi ya ke bawah sampai sekarang sih. Iya, Maksudnya kayak kita setiap mau tidur atau mau apa gitu kayak imut-imut gitu tuh loh suara-suaranya. Kalau aku hal yang bikin tetap romantis tuh hal yang bikin ini sih, kayak karena aku kan gitu kan kayak suka cerita-cerita gitu kan, terus kayak kadang tuh kayak lagi sedih banget jadi kayak gitu kan, terus kayak ya udah kayak dia tuh ini aja, ya udah pokoknya kameranya dinyalain aja, nggak apa-apa, nggak cerita nggak apa-apa, yang penting kamu lihat gitu loh, kayak oh jangan cerita kayak kalau cerita gini kayak jijik tapi kalau Tapi emang kalau pacaran emang work sih gitu. iya, maksudnya kayak ya udah kayak pacaran gitu. kayak video call tuh kayak nggak harus yang kayak ngomong terus-terusan gitu-gitu sih, kayak ya udah Yang penting saling lihat aja udah. Cuman buat verify aja. Terus apa ya, kalau yang bikin apa romantis tuh karena dulu tuh kayak kita punya set stiker yang cukup banyak. Itu aku sampai makanya bisa balas-balasan stiker yang nyambung gitu. Karena kita tidak bisa bersentuhan secara fisik atau berinteraksi secara fisik, itu Setengah stiker gantinya adalah stiker representatif. Iya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, kalau kamu dan pasanganmu udah nggak LDR lagi, hal apa yang paling kamu rindukan dari waktu LDR kamu? Apa ya? Jadi kalau misalnya itu ya nggak tahu juga siapa. Hal yang paling kangen waktu LDR ya. Karena aku Paling ini sih kayak apa namanya? Cuman kangen ya, tapi kayak melakukan lagi itu kayak agak males. Video call-nya gitulah. Iya. Itu tuh kayak apa namanya, ada memorinya sendiri lah. Iya sih. Jadi kayak apa namanya, apa ya, kayak dulu tuh kita berkomunikasi ya cuman via telepon gitu loh. Itu ya udah Iya. nggak begitu menarik, tapi ya itu kadang bikin kangen. Iya. Kalau aku selama LDR tuh kangennya apa ya? Ya paling sama juga sih sebenarnya, kayak video call itu kayak ada memorinya sendiri gitu sih, kayak berapa jam ya ini. Iya. Screenshot Screenshot, upload upload story kayak gitu sih, kayak oh iya, sama ini sih yang paling bikin kangen sih, mungkin kadang itu kalau di chat itu tuh kayak banyak percakapan yang lucu gitu loh. Nah kan kalau misalnya bentuknya teks gitu kan kayak ada waktu untuk mikir. enggak ada ininya, ada kayak memorinya karena dia tertulis gitu Oh, kan. Sedangkan kalau kita kayak ada sesuatu yang lucu gitu tuh, kalau sekarang kan kayak kadang tuh ya udah lupa kalau itu pernah terjadi gitu loh, nggak ada kayak historinya gitu loh. Nggak ada historinya. Iya, terus Kalau kayak lain ada. kalau misalnya kayak aku gitu kan, misalnya apa kan, kamu tuh orang yang gampang melupakan ucapanmu beberapa menit yang lalu gitu kan, kadang tuh Ngomong apa lupa. iya, terus kayak apa, intinya tuh kayak dia tuh gampang lupa gitu lah. Nah aku akan mengingatkannya pakai screenshot gitu, kayak aku cari nih kata kunci aku tunjukin nih gitu. Kalau sekarang sih karena Ya nggak bisa membuktikan udah. Cuman iya. bisa ngomong pokoknya dulu pernah ngomong gitu. Iya, terus kamu Nah, oke. ini sudah 20 pertanyaan untuk yang orang-orang LDR. Jadi untuk kita dulu LDR tuh kayak gitu. Ada tambahan nggak?
Apa ya, kalau dari aku sih, kalau LDR itu tuh sebisa mungkin kita menjaga, yang penting tuh jaga komunikasi sama respect satu sama lain sih. Karena kayak kadang tuh kan kalau apa ya, kalau LDR itu apa ya, kita enggak, bukan kita sih, mungkin ada beberapa orang yang kayak tidak menghargai waktu pasangannya gitu loh. Kayak misalnya kayak ini udah di kayak kalau apa ya, kayak yang kesel tuh kalau saya cewek ya, misalnya kayak kita udah dandan gitu kan, terus kayak dia nih 1 menit sebelum jamnya, aku nggak bisa, ada mau main nih sama temenku, wow. Itu kayak apa ya, Iya, kan kayak kalau kesel. misalnya ada janjian ya sebisa mungkin, kalau Iya. dulu adalah sebentar gitu, entah berapa menit, nggak kebanjur juga kan. Misalnya kalau itu apa punya kesibukan lain, kayak tiba-tiba ada insiden, ya udah call aja dulu, sambil call dulu. Iya. Nanti sambil ngomong ada Diem-dieman insiden, aja nggak diem apa-apa. di mana aja call-nya. Tapi tergantung Nyala. orangnya sih ya, kalau misalnya siapa tahu ada ngapain video call diem-dieman, tergantung sih, tergantung pasangan masing-masing Tergantung juga sih. orang. Tapi yang jelas yang penting komunikasi sih, sama Kita cuma sharing apa yang kita alami. dia menghargai satu sama lain. Oke. Oh, sama ini sih sebenarnya, kalau ini tuh sebenarnya sesuatu yang penting juga tuh, kayak ketika LDR itu kan, kalau misalnya kayak berantem itu kayak sebisa mungkin diselesaikan sebelum matahari terbit. Iya. Jadi jangan kayak ditunda sampai Jangan. besoknya gitu. Karena kalau dalam LDR tuh kayak gampang banget untuk tidak menghubungi balik pasangan. Gampang untuk tidak bisa dihubungi. Iya. Jadi kalau kalian LDR ya, saran dari kita yang udah menjalani itu selesaikan masalah secepatnya. Jadi kayak nggak butuh yang cepet-cepet banget sih, kayak memang ada juga yang kayak suka diem-dieman, tapi bahkan malah memang ada yang diem-dieman, kayak teman kita ada lah tuh yang pekerja keras setiap Senin sampai Minggu. Ya, jadi teman kita itu ada tuh yang LDR juga, dia kalau nggak salah pernah cerita kalau misalnya lagi marah-marah ya udah diem di mana aja sampai kayak salah satunya bales. Tapi mereka nggak pernah, nggak sampai putus sampai sekarang gitu loh. Ya udah berarti works, Tatapan. berarti apa namanya, bagi dia itu diem-dieman tuh berjalan dengan baik, karena mungkin dengan cara diem-dieman ada juga orang yang jadi aku butuh waktu untuk memproses apa yang menjadi masalah saat itu. Terus akhirnya ketika udah dingin, udah enggak, ya kan kalau misalnya lagi panas gitu kan, yang ada itu cuman emosi tok, terus jadi nggak sabar, terus yang ada malah jadi ngomongnya nggak jelas, ngomong yang nggak penting dulu, kayak akhirnya jadi putus, kita break aja ini apalah itu. Iya,